Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaktif Pasaman Barat. Kali ini kita akan membahas tentang eh, menentukan subjek penelitian. Menentukan subjek penelitian. Yang akan dibahas adalah yang pertama populasi, sampel, dan menentukan besaran sampel. Nah, pertama populasi. Apa itu populasi? Populasi itu adalah jumlah keseluruhan sumber data. Untuk menentukan populasi, berarti kita harus menentukan dulu sumber datanya apa dan siapa. Nah, misalnya, kita mau meneliti judul ini, hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran PAI di SMPN 1 Pasaman Barat. Nah, siapa yang menjadi sumber data? Kalau kita amati hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar, berarti hasil belajar ini adalah berkaitan dengan siswa. Maka dari judul ini kita tetapkan sumber datanya itu adalah seluruh siswa, karena di sana tidak ada dibatasi hasil belajar siswa kelas berapa apa, tapi hanya dibatasi kepada sekolahnya saja. Berarti kita bisa menetapkan sumber datanya adalah seluruh siswa. Maka seluruh siswa ini itulah yang dinamakan dengan populasi. Maka populasi adalah jumlah keseluruhan dari sumber data. Nah, dari judul ini maka kita tetapkan seluruh siswa yang menjadi populasinya atau menjadi sumber datanya. Kita buatkan tabel populasi seperti ini dia. Tabel populasi, nomor, kelas, jumlah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang itu kelas 7, 8, 9 ya. Kelas 7, 8, 9 atau kelas 1, 2, dan 3. Kita misalkan kelas 1 100, kelas 2 100, kelas 3 100, maka jumlah populasinya adalah 300. Maka P sama dengan 300. P ini adalah singkatan dari populasi. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, kita tentukan. Setelah ditentukan populasi, kalau populasinya itu banyak, maka kita boleh meneliti atau menjadikan sumber datanya itu hanya sebagian saja. Nah, maka sebagian itu dinamakan dengan sampel. Maka sampel adalah perwakilan dari populasi. Prinsip sampel di sini tidak boleh beda dari populasi. Sampel harus diambil dari populasi. Misalnya siswa SMPN 1 Pasaman jumlah 300, maka kita ambil sampelnya itu harus dari siswa SMPN 1 Pasaman itu juga, tidak boleh dari SMP lain atau kita datangkan untuk sebagai sampel. Karena apa? Sampel ini nanti kita akan mengeneralisir ke populasi. Kesimpulan terhadap sampel maka itu menjadi kesimpulan terhadap populasi. Maka sampel adalah perwakilan dari populasi. Nah, pertanyaannya, ada nggak ketentuan di dalam menentukan besaran sampel? Nah, atau misalnya 300 jumlah populasinya. Nah, kita harus mengambil sampelnya itu berapa? Nah, kira-kira ada nggak ketentuannya? Nah, besaran sampel menurut Suharsini Adiputro ini yang paling sederhana ya. Besaran sampel menurut Suharsini Adiputro itu yang paling sederhana. Kalau misalnya kita ingin ingin rumus yang lebih spesifik, itu banyak rumus-rumus pengambilan sampel yang beredar di sumber-sumber. Tapi untuk sederhananya kita pakai ini saja, ketentuan dari Suharsini Adiputro. Apabila populasinya itu 100 ke bawah atau kecil atau sama dengan 100, maka sampelnya sama dengan seluruh populasi. Sekali lagi, apabila jumlah populasinya itu 100 ke bawah, nah maka sampel yang diambil semua populasi itu dijadikan sampel.
Ini namanya adalah total sampling. Nah, total sampling, seluruh populasi dijadikan sampel. Tapi apabila populasinya itu lebih dari 100, maka sampelnya itu boleh diambil antara 10-20% dari populasi. Maka S sama dengan 10-20% kali P. Nah, prinsipnya di dalam menentukan besaran sampel ini, semakin besar sampel maka semakin representatif. Nah, artinya semakin besar sampel yang diambil maka semakin bagus. Nah, begitu. Kalau dapat, ya jadikan saja semuanya menjadi sampel. Nah, itu lebih bagus kan? Tapi karena keterbatasan waktu, biaya, kondisi dan lain sebagainya, tenaga, maka itulah dipermudah, diambil sampelnya saja. Nah, dari sini tadi kan kita sudah ketahui misalnya ini populasi sama dengan 300, berarti P lebih besar dari 100. Dengan ketentuan ini, apabila P besar dari 100, maka S boleh diambil 10-20% dari populasi. Maka kita tetapkan misalnya karena ini 300 ya, kita ambil pertengahannya saja 15%. 15%, 15 per 100 kali 300. Nah, ini coret-coret dapat 45. 15 kali 3 sama dengan 45. Maka sampelnya adalah 45. Kita buat tabelnya. Nah, ini dia tabel sampel. Sama dengan populasi, tidak boleh beda. Kelas 1, 2, 3. Karena kita mengambilnya itu 15%, maka setiap kelas kita ambil 15%. Nah, menjadi 45. 19, 19. Nah, pertanyaan selanjutnya saudara sekalian, ini kan sudah ditetapkan ya, S-nya 45, B-nya 300. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengambil yang 45 ini dari yang 300? Nah, apakah bisa asal comot-comot saja? Atau ada ketentuan-ketentuannya? Nah, untuk menjawab itu, kita lihat teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Bagian yang kedua, teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Yaitu cara mengambil sejumlah sampel dari populasi. Nah, ada 5 teknik yang kita jelaskan di sini, tapi sebenarnya masih ada teknik yang lain. 1. Bagaimana cara mengambil 45 ini dari yang 300? Pertama, simple random sampling. Simple random sampling, simple artinya sederhana, random artinya acak, sampling artinya sampel. Berarti pengambilan sampel secara acak sederhana. Artinya seperti orang arisan gitu ya, yang jumlah masing-masing orang yang 300 itu kita catat di setiap jari kertas, kemudian nanti digulung, masukkan ke toples, digoncang-goncang, nanti dicabut sebanyak 45 kali. Nama-nama yang tercabut, maka itulah yang menjadi sampel. Itu dinamakan dengan simple random sampling. Yang kedua, stratified random sampling. Berarti stratified berarti strata atau tingkatan gitu ya. Random ya acak, sampel ya sampel, artinya pengambilan sampel secara acak bertingkat. Nah, itu stratified random sampling. Ya tentu kalau kita ingin kalau ini berarti kita harus bikin dulu tingkatan-tingkatan daripada populasi itu, seperti ini ya, bertingkat-tingkat ini, ada tingkat 1, 2, 3. Nah, udah jelas, baru masing-masingnya nanti kita ambil sebanyak sampel secara random tadi. Area berarti ini wilayah ya. Tentu nanti konsekuensinya populasi itu kita harus bagi per wilayah. Jadi masing-masing wilayah ini kita ambil sampelnya itu secara random. Cluster berarti kelas. Kelas dalam artian
Misalnya ada kelas borjuis, ada kelas proletar, misalnya kan, atau dari sisi kelas kesejahteraan sosial misalnya kan. Kita kelompok-kelompokkan lagi dari masing-masing kelompok itu, barulah kita ambil sampelnya itu secara acak. Nah, yang terakhir itu purposive sampling, pengambilan sampel secara pertimbangan-pertimbangan tertentu. Artinya kita mengambil sampel ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya kita ambil yang ketua-ketua OSIS-nya saja. Dengan pertimbangan apa? Karena pertimbangannya adalah mereka itu merupakan perwakilan yang sudah dipilih oleh siswa lainnya itu sendiri. Jadi lebih pas lah mereka, misalnya itu pertimbangannya. Boleh saja, tidak masalah. Nah, tapi prinsipnya di dalam menentukan teknik sampling yang kita gunakan di dalam mengambil sampel itu adalah disesuaikan dengan karakteristik populasinya. Kalau misalnya karakteristik populasinya itu berbeda dari sisi wilayah, berarti cocoknya adalah area random sampling. Kalau misalnya populasinya itu berbeda dari segi kelas, katakanlah kelas di kelas di suku-suku suku-suku India misalnya. Itu kan ada kelas borjuis, kelas proletar, kelas segala macamnya. Maka kalau misalnya seperti itu karakter populasinya, maka kita tetapkan klaster random sampling. Begitulah seterusnya cara menentukan teknik sampling yang digunakan. Saudara sekalian, itulah ya di dalam menentukan subjek penelitian. Biasanya ini memang diterapkan dalam penelitian kuantitatif. Kalau di dalam penelitian kualitatif itu lebih ditekankan kepada sumber data primer dan sekundernya, tidak populasi dan sampel. Memang sih populasi juga namanya, tetapi lebih diarahkan kepada sumber data primer dan sumber data sekunder. Saudara sekalian, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.